yang seharusnya berdampingan dengan noun tersebut. Nah, seperti human resources. Apa sih collocation verb-nya? Apakah form, apakah establish, atau yang lain-lain. Kemudian nation. Apakah progress, ya nation progress atau nation apa? Kita bisa cross check di Google Search ataupun Collocation Dictionary. Kemudian role, ya. Role juga. Apa sih? Jadi collocation itu bisa berupa adjective, bisa berupa verb, dan bisa berupa noun, ya. Kalau dalam frasa ini dia berupa adjective, important role. Apa sih selain important kolokasinya untuk role? Kita bisa cek di kamus seperti Osditch, ya. Oke. Kita lihat, saya ambil hasil terjemahan punya Delia ini. Kita baca teks sumbernya dulu. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan guna membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mengikuti arus perkembangan zaman yang semakin maju. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan. Jadi ini dulu kita fokuskan. Education is one of the most important aspects of life. Nah, ini biasanya kita temukan dalam artikel-artikel berbahasa Indonesia, ya. The most important aspects of life. Jadi kalau kita search di Google, mungkin hasil temuannya tidak begitu banyak, tapi ini bisa diterima. Kemudian kita lihat lagi dalam guna membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Guna membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, ini pekerjaan yang harus kita lakukan adalah meng-cross-check apakah verb, ya, apakah verb yang lebih natural dipadankan untuk ini, untuk qualified and capable human resource. Apakah form, apakah shape, atau yang lain. Caranya bagaimana? Yang tadi saya bilang kita bisa buka kamus kolokasi online. Kita bisa buka di sini, buka osditch.com. Ada tidak verb atau kata kerja yang bisa dalam konteks ini dipadankan dengan resource. Nah, jadi cara melihat kamus kolokasi milik Osditch ini, kita lihat pertama dari sini yang berwarna hijau. Kalau dia ADJ berarti adjektif atau kata sifat. Kemudian di bawahnya kalau dia verb berarti verb yang disandingkan dengan kata resource. Kemudian ada resource terus noun. Center, resource center, resource allocation. Kemudian frasa yang lain. Nah, kita mau cari verbnya untuk resource. Kita lihat dulu satu persatu. Kalau kita melihat lagi ke teks sumbernya, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kita harus cross-check lagi di sini. Ada nggak dari kata-kata di sini yang memiliki arti membentuk? Jadi kita tidak murni mengandalkan Osditch ini 100%, tetapi kita harus mencari juga meaningnya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dia tidak ada artinya membentuk, maka jangan kita pakai. Maka kita beralih ke strategi yang kedua, yaitu menggunakan Google Search. Draw on, exploit, manage, mobilize, tab use.
Nah, ini sepertinya tidak ada kata yang meaningnya membentuk. Divert, coba kita buka ini divert. Mengalihkan. Oke. Tidak sesuai ya dengan teks kita. Kemudian tab. Mengetuk reportnya membuka. Ya, berarti di sini kita belum ketemu verb yang sesuai dengan konteks kalimat kita ya. Konteks kalimat kita tadi membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sekarang kita coba ya berdasarkan hasil Google Translate, berdasarkan hasil Google Translate kita coba copy paste ke Google Search. Kita coba dulu form qualified and capable human resource. Kita coba copy kemudian paste Google Translate, sorry ke Google Search. Kalau teman-teman masih ingat, saya pernah pakai teknik tanda petik ya, tanda petik di awal sama di akhir. Ini tujuannya untuk mencari hasil yang pasti, yang mirip persis dengan frasa atau klausa yang kita masukkan ke Google Search. Nanti akan keluar hasilnya berwarna hitam. Oke, sepertinya tidak ada. Kita bisa pendekkan lagi, pendekkan capable kita hapus. Nah, ini ada temuannya ya, form qualified human resource. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, kita harus memfilter hasil Google Search tersebut apakah teks itu memang ditulis oleh native speaker atau orang Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nah ini ada 247 temuan Google Search untuk frasa form qualified human resource. Ada 247. Tetapi hasilnya, tetapi artikelnya itu kebanyakan kalau kita baca dengan hati-hati, kebanyakan ditulis oleh orang Indonesia ya, orang Indonesia. Seperti ini dari kampus UNES, ini ada satu dari luar negeri, kemudian ada ITS, Bandung, Surabaya, ada, nah ini kita cek dulu ya. Ini dari jurnal. Nah sepertinya form qualified resource ada beberapa artikel yang ditulis oleh orang non-Indonesia. Kita coba buka websitenya. Kita buka dulu websitenya yang bukan dari orang Indonesia ya. Oh, oke. Ternyata setelah, ternyata di apa namanya nih, lampiran kedua ini, di hasil temuan kedua ternyata artikelnya banyak dikeluarkan di website luar negeri. Seperti ini mungkin dari Spanyol, ini kita buka. Ini Indonesia juga. Oke, ini Rusia. Ini hasil klik dari Google Search tadi, Rusia. Kemudian ini website notice. Oke. Ini tadi, nah ini sepertinya dari mana ini? Sepertinya di Amerika nih ya, artikel dari Amerika. Oke. Nah, ada 247 hasil untuk
kolokasi form qualified human resource. Dan kita lihat tidak seluruhnya itu ditulis oleh orang Indonesia ya. Ada juga yang dipakai di beberapa teks di luar negeri. WHO ada, kemudian ini juga ada. Nah, artinya ini bisa kita pakai kata form. Artinya kata form kita bisa pakai dalam terjemahan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, form bisa kita pindahkan sini ya. Form. Kemudian kalau shape gimana? Kita bisa lakukan juga tadi pencarian shape. Shape qualified human resource. Nah, seperti yang ada ya untuk frasa shape qualified human resource pada Google Search yang betul-betul mirip persis dengan frasa ini. Tidak ada. Berarti kalau shape kita bisa bilang bukan kolokasi yang lazim dipakai, bukan kolokasi atau verb yang lazim dipakai untuk qualified human resource. Nah, nggak ada ya, nggak ada. Karena kita lihat kata-kata yang tebal ya, kata-kata yang tebal. Berarti shape, ya di sini nggak ada. Shape qualified human resource nggak ada, tidak ketemu frasa yang betul mirip. Jadi bisa kita hapus kata shape, jadi kita bisa pakai tadi kata form. Kita pakai kata form. Nah, kemudian untuk sumber daya manusia ini harus kita pastikan apakah kira-kira teks ini maknanya tunggal, singular, atau jamak, plural. Membentuk sumber daya manusia. Coba teman-teman, kira-kira ini maknanya singular atau plural? Plural, Mister. Plural ya, plural, karena merupakan ide umum ya. Jadi enggak singular. Jadi kalau kita lihat di Google Translate sudah oke, pakai resources, resources bukan resource ya, status. Nah, kemudian ini perlu diperhatikan juga ya. Kita baca lagi teksnya. Sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mengikuti arus perkembangan zaman. Nah, ini artinya kata mampu ini merujuk ke sumber daya manusia. Berarti subjeknya adalah sumber daya manusia untuk kata mampu. Nah, coba kita lihat terjemahan dari mesin translate. Qualified, oke. Ya, coba kita lihat yang punya teman-teman ya. Qualified human resource and to be able to follow. Oke. Qualified human resource. Sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, kalau kita pakai N, ya, kalau kita mengikuti bentuk dari teks asalnya seperti ini dan N, maka teks bahasa Inggrisnya itu terdengar tidak koheren, tidak menyatu ya. Sebenarnya dalam teks
terjemahan mesin ini untuk frasa sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu ini sudah tepat. Artinya dia paralel. Apa itu yang disebut dengan paralel? Paralel itu jika diikuti dengan koma ataupun dan, maka parts of speech-nya, bentuk kata tersebut harus sama. Nah, qualified ini adalah adjective. Qualified adalah adjective, kata sifat. Kemudian capable juga adalah adjective, kata sifat. Maka ini disebut dengan parallelism. Kata sifat dan kata sifat, kemudian kata benda, human resource. Qualified and capable human resource. Nah, kalau kita lihat teks sumbernya, memang yang kita tangkap itu adalah membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Mungkin yang kita tangkap adalah yang ini dulu ya. Jadi kita menerjemahkan menjadi qualified human resource. Sementara kalau kita baca lagi berulang-ulang dan mampu mengikuti, ini artinya sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu. Dan mampu, berarti dia tidak hanya berkualitas tetapi juga mampu. Ada beberapa terjemahan versi kalian tadi seperti ini. Sumber daya yang berkualitas dan mampu. Ini kalau kita pakai kata N, ya dia harus paralel ya, harus paralel. Atau juga ya paralel seperti ini. Ini adjective, baru ini noun. Kalau seperti ini, maka mau tak mau kita ganti dengan pakai who ya. Apa namanya itu? Kata hubung who, which, that. Nah, itu untuk menjelaskan kalau siapa yang mampu. Yang mampu adalah human-nya. Jadi kita pakai who di sini. Who are able membentuk sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu. Jadi kata dan pada teks sumber ya tidak semerta-merta kita terjemahkan dengan n ya. Kita harus analisa teks sumbernya bagaimana biar dia berterima ya pada teks sasaran. To form qualified human resource yang who are able, yang mampu mengikuti mengikuti arus perkembangan zaman yang semakin maju. Keep up, follow growing tide. Oke. Ini 1, 2 udah kita ini coba ntar. Nah, kita lagi mencari kolokasi untuk mengikuti arus perkembangan zaman. Nah, kita ambil saja yang mau kita cari kata kuncinya adalah mengikuti untuk kata benda perkembangannya. Jadi perkembangan development kita ketik di kamus kolokasi online. Oke ya, kita coba cari di Osditch. Kita cari verb ya, verb. Nah, verb plus development. Teksnya tadi mengikuti arus perkembangan, mengikuti. Ada preposition.
mengikuti Oke, sepertinya kalau di OSDIS dia tidak ada kata yang persis maknanya itu mengikuti. Kalau aid ini memberikan bantuan, allow mengizinkan, assist membantu, encourage mengikuti pemahaman. Kita coba cari di Google Search. Follow, attend, keep up. Nah, kalau di Google Translate ada beberapa kata kerja atau verb yang bisa kita eksperimen di Google Search. Nah, kita eksperimen, coba kita ambil kata hasil terjemahan Google Translate ini ke Google Search dengan memasukkan kata bendanya. Kita ambil keep pace with, coba kita ambil keep pace with, kemudian kata bendanya adalah development. Jadi keep pace with the development. With the development. Nah, ada 5 juta sekian ya untuk kolokasi atau frasa keep pace with the development. Kita kembali ke teks yang tadi. Nah, mampu were able ya, mampu were able to kalau kata follow mungkin kita lihat di Google Search, follow berapa temuannya. Kalau keep pace tadi 5 juta ya, 5 juta temuan. Kalau follow nah, sepertinya follow bukan konteks, bukan kata kerja yang tepat untuk konteks mengikuti perkembangan zaman. Lebih ke kata yang tadi ya, keep pace with. Keep pace with the development of science and technology. Nah, kita baca kata yang setelahnya. Kemudian keep pace with the development of global economy. Artinya keep pace adalah kata kerja yang lebih natural, lebih natural. Kita ganti dengan keep pace. We are able to keep pace with the growing tide of advancing age development. Perkembangan arus perkembangan zaman. Oke, kita coba di Google Search ini, growing tide of advancing age development. Advancing age development.
Arus perkembangan zaman. Buka di power.com. Oke. Ya, jadi kita juga bisa mengandalkan prozzy.com/search ya untuk mencari kata atau frasa yang sudah baku ya, yang sudah diterjemahkan oleh para penerjemah profesional. Jadi perkembangan zaman itu tidak perlu pakai era ya. Memang zaman adalah era, tapi kalau dalam frasa Inggrisnya yang lebih lazim itu cukup dengan current development. Kalau kita cari di Google Search, pasti hasilnya banyak. Nah, ada 3 juta. Coba kita masukkan wordnya tadi. Keep pace with the current development. Nah, keep pace with the current development ada 31.000. Kita baca. Nah, ini rata-rata artikel yang ditulis oleh orang luar. To keep pace with the current development of wind turbine technology. To keep pace with the current development trends inherent in various countries and institutions. To keep pace with the current development of wind turbines. Jadi current development ini ya, sudah artinya itu perkembangan zaman, sudah cukup ya. Jadi kita tidak perlu mengartikan menjadi apa tadi age development. Nah, kemudian kata tide atau arus, ya, tadi kita sudah cari di Google Search itu tidak banyak memakai kata tide ya untuk arus. Jadi arus perkembangan zaman ini cukup diterjemahkan menjadi current development aja. Current development. Oke. Mampu melihat zaman semakin maju. This was the current development. Yang semakin maju. Nah, semakin maju kita bisa pakai increasingly, adverb ya. Nah, kalau kita mau cross check, kita coba buka di Google Search. Increasingly. Increasingly current development. Oke, nggak ketemu, kita bisa translate. Nggak ada, maju, increase, semakin maju artinya di sini semakin cepat ya, semakin cepat. Atau bisa juga kita pakai strategi yang tadi development adjective. Rapid ya, rapid artinya cepat. Nah, gradual artinya secara perlahan. Nah, ini menurut kamus Oxbridge untuk pasangan kolokasi development. Ada rapid, ada gradual, ada healthy. Nah, kebetulan kalau semakin teksnya tadi menyebutkan semakin maju, artinya itu perkembangan tersebut semakin cepat. Ya. Kita bisa pakai ini, rapid.
Seperti rapid. Rapid development. We're able to keep pace with the current rapid development. Kalau kita mau cross check lagi di Google Search, ya kita tinggal masukkan. Current rapid development ada sekitar 39.000 temuan atau hasil. Nah, kebanyakan teksnya juga ditulis di luar ya, walaupun ada beberapa ditulis di Indonesia. Ada penulisnya orang Cina, kemudian ini China, Indonesia, juga dari luar negeri. Nah, ini luar negeri Rusia. Nah, ini kita bisa pakai ya. Artinya perkembangan zaman yang semakin maju, kita kunci menjadi the current rapid development. Kemudian mengikuti arus atau mengikuti saja, kita mengambil tadi to keep pace with. Nah, jadi kita hasil terjemahannya kita baca lagi. Education is one of the most important aspects of life. In order to form qualified human resource, we are able to keep pace with the current global development. Nah, untuk kata guna tadi ya, in order to, ya, kata in order to ini kalau dia di kalimat-kalimat awal, kemudian kalau dia tidak begitu menunjukkan sebab akibat yang kuat, jadi kita bisa singkatkan saja dengan to ya, biar dia tidak redundant atau wordy. Jadi kalau kita pakai in order to ini terkesan wordy. Kecuali kalau dia ada sebab akibat ya, misalnya kalimat pertama menyebutkan sebab, kalimat kedua menyebutkan akibatnya yang kuat. Nah, ini kita bisa ambil kata to saja untuk untuk hasil terjemahan guna tadi. Jadi tidak terkesan wordy atau redundant.